Dia bisa mengakibatkan kebutaan yang permanen apabila tidak dilakukan tindakan yang tepat. Berarti Penglihatan seperti pandangannya buram itu seperti tertutup oleh asap. puskesmas atau fasilitas kesehatan atau mungkin posyandu bisa ya dok? Bisa sebenarnya Mencegah kebutaan akibat katarak ya dok ya. Emang semua operasi dari katarak ini tercover oleh BPJS. Selamat datang sahabat Taman Sari di Obat Obrolan Sehat Taman Sari. Dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia tanggal 9 Oktober 2025, tentunya hari ini saya nggak sendiri karena nanti ada yang menemani, yaitu dokter yang tentunya sudah sertifikasi dan terlatih, yaitu Dr. Malik Jamaluddin. Halo dok. Halo. Halo, gimana dok? Aman? Aman. Hari ini Aman? Alhamdulillah aman. Ya. Jadi siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih dok. Iya. Boleh ya dok? Boleh, silahkan. Karena kan kita mau menjelang hari penglihatan sedunia ya dok, tanggal 9 Oktober ya dok. Betul. Tentunya kita akan membahas temanya tentang penglihatan dok. Betul. Spesifik sih kita mau ngomongin katarak. Oke. Karena kan kayaknya lagi lagi banyak diperbincangkan gitu ya dok, terkait katarak dok. Boleh dok, nanti cerita-cerita ya dok terkait katarak itu apa sih dok, katarak itu dok? Boleh. Pertama kita jelasin dulu untuk katarak sendiri. Itu katarak adalah perubahan dari lensa mata yang tadinya awalnya itu adalah jernih dan tembus dengan cahaya, dia berubah menjadi keruh sehingga terjadi gangguan penglihatan. Oke, jadi yang terganggu tuh lensanya ya. Betul. Jadi bagian mata lensanya. Betul. Jadi kalau dari mata itu sendiri itu ada yang warna putih, terus di tengahnya warna hitam. Nah, ini yang paling tengah itu nanti akan berubah menjadi keruh atau memutih. Oke dok. Gitu. Jadi kalau katarak sendiri sebenarnya gimana sih dok di dunia ini terhadap penglihatan tuh pengaruhnya apa dok kalau katarak dok? Kalau katarak sendiri, kalau dari data WHO 2015 itu dia termasuk penyebab terbesar dari kebutaan di dunia. Itu kurang lebih 34% dari kebutaan di dunia itu disebabkan oleh katarak. Oke, berarti banyak juga ya dok ya? Banyak, lumayan banyak disebabkan katarak. Berarti bisa mengakibatkan kebutaan juga ya dok? Bisa, dia bisa mengakibatkan kebutaan yang permanen apabila tidak dilakukan tindakan yang tepat. Berarti kita jangan sampai kecolongan ini ya dok? Betul. Jangan sampai ketahuannya udah telat gitu ya dok, katarak ini ya dok ya. Terus dok, katarak ini sebenarnya pada usia berapa aja sih dok bisa kena? Dia dari semua usia sebenarnya bisa, tetapi yang memang tersering di usia 50 tahun ke atas itu yang tersering. Karena dia salah satu penyebabnya itu adalah karena proses penuaan. Tapi selain dari proses penuaan itu ada juga disebabkan oleh trauma. Bisa dari keturunan, bisa juga dari penyakit-penyakit lain seperti penyakit diabetes mellitus atau gula darah, atau bisa juga karena penyakit darah tinggi, bisa karena tadi seperti saya bilang karena bisa terkena di seluruh usia, bisa karena trauma, dia bisa kena pukulan itu segala macam. Oke, berarti tidak hanya seperti tadi dokter katakan ya di atas 50 tahun, tapi sebenarnya semua usia mungkin bisa terkena ya dok dengan hal-hal yang tadi dokter sebutkan ya dok. Betul. Terus dok, kalau kita worry tuh, khawatir gitu ya, jangan-jangan saya kena katarak. Sebenarnya gejalanya kayak gimana sih dok kalau untuk katarak ini? Kalau untuk gejala-gejalanya itu pertama bisa kita lihat dari dia ada gangguan atau seperti kabut itu yang menutupi. Pertama, kedua bisa dia matanya jadi sensitif terhadap cahaya. Ketiga, tapi dengan katarak ini dia lebih enak untuk beraktivitas di tempat yang cahayanya terang. Terus kalau untuk keempat bisa juga dari pandangannya itu apabila dia melihat dengan satu mata itu bisa seperti berbayang atau seperti ganda. Ada menjadi dua ya, kelihatan ganda seperti itu. Jadi bisa jadi penurunan penglihatan juga ya dok. Betul. Kemudian dok, untuk membedakan ya dok, ini sebenarnya katarak atau gangguan penglihatan lain tuh dok, gimana dok pemeriksaannya dok? Kalau untuk pemeriksaannya emang pertama kali kita lihat dari jarak dari lapang pandangnya, itu kita lihat berapa jauh dia bisa melihat. Dari pemeriksaannya itu ada pemeriksaan menggunakan Snellen-cat. Itu bila kita dapatkan penurunan penglihatannya itu, nanti kita lakukan pemeriksaan namanya shadow test. Itu nanti kita lihat di lensanya, kita lihat menggunakan senter biasa. Itu kita lihat
di senteran dari 45 derajat itu kita lihat apakah ada bayangan yang terbentuk seperti bentuk bulan sabit. Oke, Seperti berarti itu. sebenarnya dengan alat yang hampir sederhana ya dok, Sederhana. dan mungkin ada ya dok. Untuk tindakan screening awal itu bisa dilakukan di posyandu, itu hanya dengan menggunakan senter aja sih, asal kita bisa melatih yang kader-kader posyandu untuk melihatnya apabila ada, itu bisa diarahkan. Iya, karena kan sesuai tema kita juga ya dok, mungkin screeningnya terjangkau untuk semua orang dan mudah diakses gitu ya dok. Jadi sebenarnya tidak sulit ya untuk mengetahui ini adalah katarak atau bukan gitu ya dok. Betul. Ya. Kemudian dok, dari kita tahu gitu ya terkait ini katarak, sebenarnya manfaatnya gimana sih dok secara dini itu? Manfaat kita tahu secara dini itu apa gitu untuk katarak? Untuk manfaatnya dari secara dini itu kenapa kita lakukan screening agar kita dapat menangani katarak ini tidak sampai telat, karena kalau sampai telat nanti dia bisa menyebabkan penyakit lain seperti glaukoma, bisa oke. juga kalau untuk yang parah bisa sampai kebutaan yang permanen. Oke, itu berarti komplikasi kalau Betul. kita tidak segera tahu kondisi kataraknya seperti Betul, apa gitu ya betul. dok Dari ya. komplikasinya. Dari komplikasi. Oke dok. Kemudian dok, terkait katarak sendiri ini ya dok, sebenarnya kan masih bisa dilakukan tata laksana ya dok, atau Betul. diobatin gitu ya dok. Sering ada juga yang nanya ke kita nih dok, misalkan saya nggak mau dioperasi, bisa nggak sebenarnya dok? Sebenarnya kalau dari info-info itu, kalau dari katarak itu sendiri sebenarnya tidak bisa untuk tidak dilakukan operasi. Oke. Tetapi sebenarnya untuk dioperasi kita lihat juga apakah memang sudah benar-benar mengganggu sekali. Jadi makanya kita awalnya pandangan jarak pandangnya terlebih dahulu, apakah benar-benar mengganggu atau tidak. Kalau memang tidak benar-benar mengganggu, maka belum disarankan untuk operasi. Oke, berarti ada tahapannya dok ketika diputuskan untuk operasi. Ada. Tapi memang utama untuk pengobatan katarak tetap operasi gitu ya Tetap dok ya? ya operasi, karena memang itu kan lensanya sudah keruh, jadi harus diganti lensanya. Oke, kemudian dok, kalau sekarang nih dok kan kebanyakan tetap khawatir ya pasien-pasien. Sebenarnya kan harusnya semua dokter mata kita juga semua sudah terlatih canggih gitu ya dok. Memang ada sistemnya, kemudian mungkin ada cara operasi katarak ini harus syaratnya seperti apa dok? Kalau misalkan dari syarat-syarat untuk yang operasi itu, yang pertama kalau emang dia ada penyakit gula atau darah tinggi itu harus terkontrol. Terus kalau untuk dari lensanya sendiri nanti harus diperiksakan lagi untuk ke dokter spesialis mata, apakah memang sudah benar-benar harus dioperasi atau tidak. Itu ada dokter spesialis mata yang memang ada penilaiannya sendiri itu. Jadi mereka harus menilai apakah memang harus dioperasi atau tidak. Itu, dan juga untuk operasinya itu sudah canggih sih, sudah bagus, dan mereka juga untuk prinsipnya mereka untuk operasi katarak itu dibilang ada singkatan itu cerah. Itu canggih, ekonomis, relatif aman. Cerah itu canggih, ekonomis, relatif cepat, aman, dan hasilnya nyata. Nah itu ya, pokoknya prinsip itulah ya yang kita gunakan untuk dokter-dokter mata. Jadi jangan khawatir ya untuk teman-teman Taman Sari, sahabat Taman Sari, warga Taman Sari yang memang sudah terindikasi katarak dan memang harus dioperasi. Sebenarnya ada yang tadi ya, prinsip cerah itu ya dok ya, untuk dokter spesialis mata dengan hasil yang harusnya terlihat nyata gitu ya. Kemudian dok, mungkin sedikit penutup ya dok, karena kita udah ngebahas tuh mulai dari apa katarak, kemudian siapa yang kena katarak, kemudian sampai dokter jelaskan tadi tata laksananya. Mungkin penting juga kali dok kita tahu pencegahannya ya dok, biar tidak terkena katarak, ataupun kalau terkena tidak parah gitu ya dok ya. Apa aja dok kira-kira dok? Kalau pencegahannya ya itu yang dari pertama tadi, kita kalau memang ada penyakit penyerta seperti diabetes mellitus atau gula darah atau darah tinggi itu harus terkontrol. Kedua, kalau emang menghindari paparan dari sinar-sinar UV, itu seperti memakai topi dan memakai kacamata bila keluar itu. Terus juga ada hindari trauma-trauma kepada matanya agar tidak menyebabkan timbulnya katarak. Walaupun mungkin secara usia memang mungkin tidak dapat dihindari dok. Cuman setidaknya kondisinya tidak parah ataupun tidak
tidak usianya lebih cepat gitu ya terkena katarak gitu ya dok ya. Iya. Oke dok, mungkin memperlambat proses kataraknya gitu ya dok. Jadi mungkin omongan-omongan atau obrolan-obrolan kita singkat ya dok. Cuman mudah-mudahan sih sesederhana ini Tampun mungkin akan mendalam gitu ya. Artinya buat teman-teman atau sahabat Taman Sari yang menyaksikan podcast kita hari ini ya dok. Oke dok, ternyata ada 2 pertanyaan nih dok dari teman-teman Taman Sari ya, dari sobat Taman Sari. Seringkali setelah operasi nih dok, banyak khawatir dok, takut nunduk lah, takut kucek. Sebenarnya ada hal yang perlu diperhatikan nggak dok kalau setelah operasi katarak gitu dok? Kalau dari info yang saya dapat dari dokter spesialis mata, kalau misalkan setelah operasi itu pertama pakai obat tetes yang dianjurkan oleh dokternya sesuai aturan. Kedua, jaga kebersihan dari kelopak matanya tersebut dengan menggunakan cotton bud. Yang ketiga, ikuti anjuran protokol untuk kontrolnya itu kapan aja. Terus selanjutnya jaga mata agar tidak terkena air. Itu jangan dulu, terus jangan angkat-angkat beban yang berat. Itu. Terus juga jangan juga berenang itu karena bisa nanti terkena dari air kolam renang kan tidak steril gitu. Itu sih dok. Jadi sejauh apa yang diikuti oleh pasien sesuai dengan dokter mata harusnya aman ya dok setelah operasi ini ya dok ya. Karena nanti mungkin juga akan ada kontrol berikutnya ya dok, ketemu dokter mata biasanya ya. Satu lagi ini dok, pertanyaan dari sahabat Taman Sari juga dok, terkait operasi katarak ini dok, apakah tercover BPJS secara full dok? Karena kan mungkin kita mempermudah akses ya dan layanan dok terkait cover BPJS-nya, itu bagaimana dok? Kalau untuk BPJS dari setahu saya sih dari dokter spesialis mata juga infonya bahwa emang semua operasi dari katarak ini tercover oleh BPJS. Itu biasanya dengan tajam penglihatan kurang lebih itu dari udah 6/15 itu sudah langsung di cover oleh BPJS. Oke, baik yang dengan lensa atau tidak? Baik dengan lensa dan tanpa lensa. Oke, berarti sudah keren banget ya dok ya sekarang akses tata laksana untuk katarak ini ya. Betul. Jadi mungkin nggak usah ragu-ragu ya untuk masyarakat yang memang sudah ada indikasi katarak dilakukan operasi, indikasi pengobatan katarak untuk dioperasi, kita operasi. Betul, itu jangan ragu dan jangan takut untuk melakukan operasi katarak ini. Oke, karena tujuannya adalah mencegah kebutaan ya dok ya. Sebagai tambahan mungkin bisa diceritakan dok, gimana nih katarak ini bisa dicegah terkait progresivitasnya mungkin ya dok ya. Kalau memang katarak itu bisa dicegah dengan kita menghindari sinar-sinar UV itu dengan menggunakan topi atau dengan menggunakan kacamata. Terus juga dengan yang penyakit-penyakit progresif itu seperti gula darah atau diabetes mellitus, terus darah tinggi itu harus terkontrol. Juga kita juga harus menghindari trauma-trauma terhadap mata kita. Itu kita lakukan untuk mencegah agar progresivitas dari katarak itu sendiri diperlambat. Oke, walaupun mungkin secara usia tidak bisa dicegah ya dok, paling tidak cepat gitu ya, setidaknya usia mudah-mudahan tidak terkena katarak gitu ya dok. Mungkin secara singkat, kemudian ringkas dan tapi mendalam ya dok, obrolan kita hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat baik di Taman Sari gitu ya ataupun di luar Taman Sari dan bisa mencegah kebutaan akibat katarak ini ya dok ya. Sesuai dengan tema Hari Penglihatan Dunia tahun 2025 ini dok, cintai matamu, love your eyes. Membantu perawatan mata yang dapat diakses, tersedia, terjangkau semua orang. Mungkin demikian obat kali ini. Nanti kita ketemu dengan obat berikutnya dengan tema berikutnya juga.